pasal yang kedua, fi bayani huquqiz zauj wal al-wajibati 'ala zaujah, kebalikannya, yaitu hak yang didapatkan oleh seorang laki-laki ya dan wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan. Apa? Yang pertama, wahiyya ta'atuz zauji, yaitu taatnya seorang ya laki-laki fi ghairi maksiatin, ya yaitu apa? Mentaati seorang laki-laki, berarti yang tadi ya, yang tadi. Kalau tadi mah pendidikannya, kalau yang tadi mah yang dijelaskan yang di atas itu laki-laki harus ngasih pendidikan ya bahwa perempuan harus taat kepada laki-laki. Nah, di prakteknya berarti sama, si perempuan itu wajib mentaati seorang laki-laki, suaminya ya, tapi taatnya bukan taat dalam maksiat gitu ya. Itu yang pertama. Ya, ghairu maksiatin ya, itu hak seorang suami yang wajib dilaksanakan oleh istri. Kata kan gini ya, kan ya nyuci baju kewajiban suami ya, ngepel rumah, beberes rumah kewajiban suami, nyari duit kewajiban suami ya, pokoknya ya ngurus anak kewajiban suami, kabeh pokoknya mah urusan suami atau kewajiban suami ya. Itu pokoknya mah istri mah diem bae ya, masak kewajiban suami ya. Tapi kan katanya suami itu harus ditaati ya. Kata suaminya, "Neng, nyuci," berarti kudu nyuci. Kata suaminya, "Neng, masak," berarti kudu masak. "Neng, nyuci piring," berarti kudu nyuci piring. Nah, itulah yang disebut dengan ketaatan gitu ya. Jadi itu semua adalah ketaatan seorang istri kepada suami. Wa husnul ma'asyarah ya. Kemudian si istrinya juga harus sama mempergauli suaminya dengan baik ya, tidak boleh sama seperti lelaki tidak boleh KDRT kepada ya suami kepada istri, sama juga istrinya nggak boleh sentak sengor ya, nyarikan salaki nggak boleh ya. Husnul muasyarah berarti itu mah, jadi istri nyarikan salaki ya, atau misalkan ya membentak-bentak suami itu tidak diperkenankan ya. Nah, kemudian watas, apalagi sampai mukul, apalagi sampai membunuh, apalagi sampai dibakar, apalagi sampai segala macam lah pokoknya itu jangan ya. Itu mah nggak tahu surganya di mana ya, perempuan sampai membunuh suaminya, nggak tahu. Padahal itu adalah bagaimanapun suami tetap ya, misalkan suaminya jadi orang munafik juga ya, tetap seorang istri tidak boleh ya, jangan sampai menyakiti seorang suami gitu. Kemudian apalagi wa taslimu nafsiha ilaihi ya, masrahkeun dirinya kepada suami, itu adalah kewajiban istri ya. Masrahkeun ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki pasrahkeun ya, mangga dan sebab sudah ijab qabul ya. Kemudian tapi lamun mahar can dibayar temenang ulah waka gitunya, dibayar dulu gitu ya. Misalkan mahar dibayar ngutang keheula, lamun ngutang ulah waka dipasrahkeun sakujur tubuhnya. Lamun langsung dibayar kontan takarak ya, karena sudah tadi siang sudah dibayar kontan maharnya, berarti ketika malam ya udah dipasrahkeun ya, dari ujung rambut kepala sampai ujung kaki itu sudah dipasrahkan. Si perempuan wajib masrahkeun wa taslimu nafsiha ilaihi ya. Kalau tidak mau memasrahkan dirinya, ya udah itu nanti ada hukum ya, ada hukum-hukum yang berlaku. Wa mulazamatul bait ya, si perempuan teh kudu cicing di imah ya, harus diam di rumah kata suaminya, jangan kemana-mana, berarti diam aja di rumah nggak kemana-mana. Wasianatu nafsiha, dan harus menjaga dirinya gitu. Si perempuan harus menjaga dirinya min antawatto'a firasyahu ghairuhu, jangan sampai rumahnya dimasuki oleh laki-laki lain. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi perempuan harus menjaga, kalau kata suami harus di rumah, dan jangan sampai ada laki-laki yang bisa masuk ke dalam rumahnya. Nah, nanti laki-lakinya sekalipun anak kecil juga sama, anak kecil laki-laki ya main di dalam, kata suaminya jangan, itu kan laki-laki juga. Nanti ada kisahnya ya. Ya, ada kisahnya sampai anak kecil laki-laki, kalau memang itu laki-laki itu tidak boleh masuk karena itu pesan dari suami itu. Contoh ya. Kemudian wal ihtijabu an ru'yati ajnabi ya, ngahalangna ya, jadi harus pakai hijab ya, dihijab jangan sampai kelihatan oleh penglihatan laki-laki lain ya. Li syai'in min badaniha, yaitu perkara dari badannya jangan harus dihijab, walau wajhiha, sanajan memang ya termasuk wajahnya pun, wakafaiha, dan tangannya pun itu wajib ditutupi. Idzin nazru ilaiha haramun, sebab melihat kepada perempuan itu hukumnya
haram. Bukan. Nah, lihat kepada tadi wajah dan telapak tangan hukumnya haram. Nah, ini adalah mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Jadi memang di mazhab Syafi'i, nah itulah kayak istrinya Mang Ajat ya. Jadi dipakai hijabnya sekujur tubuh ya, termasuk bagian wajah dan tangannya gitu ya. Sebab ini ketika dilihat ya dalam satu mazhab ya, ini dalam satu mazhab. Tapi kalau dalam keadaan sholat ya, sholat pun dibuka semuanya ya, wajahnya dibuka dan telapak tangannya juga wajib dibuka. Ini kalau memang berada di keramaian ya, berada di keramaian itu secara hukum ya ada yang mewajibkan ya untuk ditutupi ya gitu ya, jadi ditutupi. Kemudian walau ma'antifai syahwah wal fitnah, memang tidak ada yang lihat dengan syahwat dan fitnah, tapi ini adalah ya karena aurat itu wajib ditutupi dan haram dilihat. Pertamanya wajib ditutupi dulu ya, ketika sudah ditutupi ya udah aman insyaallah gitu. Nah, watarku mutolabatiha lahu. Nah, kemudian apalagi nih kewajiban ya, kewajiban seorang istri kepada suami adalah watarku mutolabatiha lahu, tidak meminta kepada suami bima fauqal hajati ya, daripada sesuatu yang di atas kemampuan si suami. Ya, suami misalkan punya gaji sekian, tidak boleh nuntut lebih dari gajinya. Ya, misalkan suami hanya mampu ngasih makan pakai ayam goreng, ya si istri tidak boleh nuntut harus pakai rendang. Ya, misalkan ayam goreng 10.000, kalau rendang mah 20.000. Ya jangan, tidak boleh ya. Apalagi ya menuntut kepada hal-hal yang bersifat bersifat zaman sekarang ya, zaman sekarang. Ngelihat orang lain misalkan udah pakai kendaraan, orang lain udah rumahnya gedong, orang lain udah apa segala macem, nah itu tidak boleh menuntut ya. Misalkan orang lain mah udah pakai PCX, udah pakai NMAX misalkan ya, tidak boleh nuntut ya, kita harus pakai PCX juga gitu ya. Jadi tidak boleh ya. Atau misalkan orang lain rumahnya sudah gedong 2 lantai, kenapa kita rumahnya masih 1 lantai? Nggak boleh ya, tidak boleh. Selama masih dikasih makan, dikasih baju ya, kemudian diiuhan teka panasan teka hujanan, itu perempuan harus bersyukur. Makanya kalimatnya watarku mutalabatiha lahu bima fawqal hajati, tidak boleh menuntut ya di luar kemampuan suami ya. Yang ada harus bersyukur, karena kalau bersyukur nanti nikmatnya ditambah gitu. Bersyukur suami punya gaji sekian, bersyukur. Kalau sudah bersyukur nanti setiap tahun akan naik ya rizkinya, entah dari mana, pokoknya mah ada aja ya. Karena kan rizki berdua berarti suami istri. Mati masih jalan? Hah? Ya, jadi rizki berdua suami istri, kalau berdua masih berdua ya. Tapi kalau udah punya anak rizkinya 3, nanti naik lagi duitnya. Udah berempat nanti ya duitnya naik lagi berempat ya. Pokoknya ada aja ya. Nanti kalau udah berlima anaknya 3, ntar ada lagi ya tambahannya. Pokoknya gitu ya, karena wama min dabatin fil ardi la Allah rizquha ya. Jadi setiap orang bawa rizki ya, setiap orang bawa rizki. Suami istri juga ada rizkinya ya. Kenapa nikah sama si ini rizkinya lancar, giliran ya nikah sama si ini rizkinya seret, ternyata beda-beda ya. Kenapa rizki suami ya lancar kalau sama si ini mah gitu kan, ternyata nikah sama yang lain enggak selancar itu. Ternyata ya perempuan juga ada yang bawa hoki, ada yang ini gitu, beda-beda gitu ya. Jadi sama juga perempuan juga jangan mandang mikirnya oh coba saya nikah sama si itu ya gitu. Jadi tidak boleh disesali, karena manusia udah ada jatahnya masing-masing gitu. Ya tinggal diperbaiki aja cara menarik rezeki seperti apa gitu kan. Banyakin berdoa di sepertiga malam ya, banyakin sholawat ya, banyakin husnudzon kepada Allah, banyakin bersyukur, nanti nikmat rezekinya nggak tahu-tahu ya. Orang itu tahun sekarang dengan tahun besok nggak tahu-tahu ya, duitnya atau rezekinya sebanyak apa nggak tahu ya. Yang jelas harus bersyukur gitu. Nah kemudian walau alimat qudratahu wa ta'fifuha antana ulima yaksibuha minal mal haram. Nah kemudian ya walau alimat qudratahu, walaupun ya seandainya si perempuan tahu bahwa si laki-lakinya mampu ya mampu untuk apa? Untuk memberikan sesuatu yang diinginkan ya. Pengen beli emas misalkan 2 juta. Padahal suaminya punya tabungan 2 emas ya. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai menuntut kepada
sesuatu yang si suaminya mampu kita tahu, tapi jangan terlalu nuntut gitu ya. Watafifuha, dan si perempuan harus menjaga ya, antana wulima, harus menjaga perkara yang didapatkan, mayaksibuhu minal mal ya, harus menjaga perkara yang didapatkan, yang diusahakan oleh suami dari perkara harta yang haram. Jadi ditanya nih, kalau istri dapat duit dari mana Akang ya gitu, kan gajian juga masih lama. Jadi ditanya, oh ini mah ada bonus, oh alhamdulillah, oh ini mah tadi menang judi, oh jangan gitu ya. Jadi kalau misalkan duitnya itu harus dipertanyakan, istri harus nanya ya, harus menjaga jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam rumah gitu. Itu harus menjaga ya. Wa ada mukidbiha, si perempuan tidak boleh membohongkan ya, berdusta ya, ala haidiha wujudan wan kitoan, tidak boleh berdusta ya. Misalkan ya si perempuannya capek, males malam ya, ditawarin, diajakin sama suaminya, neng hayu ke kamar, ente lagi haid misalkan, padahal bohong, itu nggak boleh ya, nggak boleh itu ya. Kalau memang haid berarti katakan haid, kalau misalnya tidak haid jangan bilang haid gitu, karena misalkan malas atau capek nggak boleh bilang haid. Kemudian inkito, padahal sudah berhenti ya, udah seminggu nih, udah berhenti, udah mandi, ditanya sama suaminya, neng udah berhenti belum haidnya? Belum ya, padahal udah berhenti. Nah itu berarti bohong ya. Jadi ketika mulai haidnya jangan berbohong ya, padahal belum haid bilangnya haid, atau setelah selesai padahal haidnya udah selesai tapi dibilang masih haid, itu jangan sampai ya. Jadi itu harus dikomunikasikan ya secara benar gitu ya. Jadi itulah ya, itu dua pasal yang akan nanti kita bahas ini baru gambarannya doang ya, nanti pasal yang itunya akan masuk di penjelasan berikutnya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.